serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan
dengan segenap hati katakan, Yesus aku cinta kepadamu. Yesus aku cinta kepadamu. Yesus aku cinta kepadamu. Yesus aku cinta kepadamu. Yesusku aku cinta Kau. Dengan senang hatiku, dengan senang jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Tuhan, ajari kami mengasihi Engkau pagi ini. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Sekali lagi katakan, Yesus aku cinta. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap
kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kalau kami boleh mengasihi Engkau, itu karena Engkau mengasihi kami terlebih dahulu. Tuhan, biarlah kiranya kami semakin melekat dengan Engkau, semakin menyatu dengan Engkau. Sehingga apa yang menjadi kerinduan hatimu yang paling dalam, ingin menyatakan cintamu kepada kami. Biarlah kiranya kami boleh juga mengerti bagaimana Engkau mencintai kami dan kami mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami tidak tahu bagaimana caranya mencintai Engkau. Kalau Engkau tidak hidup di dalam kami. Karena kami tidak tahu bagaimana caranya mencintai Engkau. Bagaimana mengasihi Engkau dari hati kami yang paling dalam. Kami tidak mengerti sama sekali. Tapi kami percaya apa yang menjadi tujuan pasti tercapai Tuhan. Terima kasih. Tarik kiranya hati kami terus melekat dengan Engkau Tuhan. Lepaskan kami dari segala ikatan-ikatan dunia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Engkau boleh memilih kami untuk Engkau boleh menyatakan apa yang menjadi seluruh keinginan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan Engkau berbicara pagi hari ini. Terima kasih. Lakukanlah dengan caramu ya Tuhan. Masing-masing kami yang ada di sini menundukkan hati dan pikiran kami. Rebutlah hati kami Tuhan setiap hari. Terima kasih. Karena Engkau yang lebih tahu segala. Kami tidak tahu apa yang menjadi keinginanmu Tuhan. Bahkan kami pun tidak mengerti apa yang kami katakan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau sangat sabar dengan kami. Kalau Engkau sangat tekun dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami memandang wajah-Mu Tuhan.
Kami memandang kemuliaan. Kami boleh merasakan kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyegarkan kami pagi hari ini dengan kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Semuanya kami yang ada di sini memandang wajah. Terpujilah Engkau Tuhan. Kekal selamanya. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, selamat pagi. Shalom semua. Selamat pagi. Cukup jelaskah suaranya? Hah? Ada. Oh, ngelek ya? Saya ngelek kah? Kok kami ngelek? Oke. Ngelek ya? Refresh lagi aja. Oh, ya ulang berarti. Blank langsung. Matiin aja. Matiin lama gitu. Oh, enggak usah. Ambil laptop aja di bawah. Oke. Yang di radio salam semua ya. Yang di radio siapa saja kah? Ada Pak Nanser tadi. Ada 4 di radio ya. Ada siapa lagi? Yang biasanya sudah muncul pagi-pagi. Siapa nih? Oh, udah Mama Alexa, Mak Gwen, Pak Nanser. Ya. Yang muncul ya. Baik. Gitu kan. Oke. Saudara, sebentar ya, saya lihat dulu di Alkitabnya. Kemarin 1 Korintus. Baik. Saudara, pagi ini saudara saya diingatkan satu perkataannya, yaitu tinggallah di dalam kasihku. Nah, saudara, yang dia inginkan Tuhan dari kita ya. Dari kemarin kita mau masuk ke sebetulnya apa itu Sion ya. Dari kemarin itu seperti tertahan ya. Apa itu Sion? Apa itu Bukit Sion? Ya, puncak keindahan katanya kemarinnya kita sudah belajar sebelumnya. Bahwa puncak keindahan itu seperti apa yang tujuan tertinggi daripada Tuhan dari hidup kita. Jadi tujuan ini bukan egois ya, bukan istilahnya. Jadi walaupun Tuhan itu maha kuasa gitu, jadi dia sendiri sudah membuat tujuannya itu bukan egois gitu. Bukan jadi hanya tujuan dia gitu ya. Jadi tujuan dia itu adalah agar kita bersama-sama. Kalau kita bersama-sama itu berarti diwakili, jadi manusia itu diwakili oleh satu orang. Jadi kalau dikatakan manusia berarti kita semua ada di dalamnya.
Nah, jadi dosa pertama itu kan adalah langsung mereka itu jadi terpisah ya. Langsung mereka itu saling menyalahkan satu dengan yang lain. Itulah dosa pertama. Ya. Jadi ketika dia memulihkan, dia datang kepada kita, memang kita berurusan, dia berurusan dengan kita secara pribadi. Dia menyatakannya. Tetapi tujuannya itu adalah supaya tidak ada yang terpisah gitu. Ya. Supaya kita menyatu kembali dengan dia. Sehingga dia ketika dia mendapatkan kita gitu. Nah, memang selalu ada sifat yang lama itu tidak begitu saja terbuang gitu. Tidak begitu saja terlepas dalam kita, sifat egois, mementingkan diri sendiri. Ya. Jadi setiap kali dia memberikan sesuatu kepada manusia itu apa saja. Ya, selalu membuat dia memperhatikan dirinya sendiri. Baik ketika Tuhan menyatakan kasih-Nya, menyatakan pemilihannya atas seseorang, atas kita. Selalu memang ada unsur seperti itu. Dan memang saudara, itulah yang sangat dibenci oleh Tuhan. Kan ketika iblis dia itu sepertinya tidak mendapatkan pujian gitu ya. Dia pikir begini, enak sekali Tuhan itu dipuji-puji. Seolah-olah Allah itu memiliki sifat gimana ya, egois gitu. Padahal saudara, dia tidak tahu kalau kita itu semua adalah dari dia tadinya. Bagaimana dia boleh menyatakan kasih-Nya kalau dia tidak memisahkan dirinya, membagi-bagi dirinya, kira-kira begitu. Lalu kalau kita mengasihi dia, atau kalau kita mengasihi dia, bukankah dia yang mengasihi kita? Harusnya kan yang betul kan, bukan kamu yang mengasihi aku, tapi aku yang mengasihi kamu. Yang betul harusnya aku yang mengasihi kamu, kata Tuhan. Itu yang betul. Kenapa? Karena kan dia duluan ada. Sebelum kita ada, dia duluan ada. Dan tadinya kita ada di dalam dia. Jadi bagaimana mungkin dia tidak mengasihi dirinya sendiri? Kan begitu. Nah, namun karena penipuan yang pertama itu, jadi Allah sengaja memang tidak memperlihatkan dirinya gitu, atau gimana ya bilangnya? Ya memang dia tidak pernah dilihat gitu. Sejak awalnya begitu. Jadi begitu terpisah, jadi begitu anak dilahirkan gitu ya. Pada hari ini aku melahirkan engkau. Jadi seperti yang kita gambarkan sebelumnya, Allah itu kan nggak kelihatan gitu. Jadi tetap ada Allah yang besar sekali itu. Jadi ketika dilahirkan anaknya, jadi dialah yang kelihatan di sana gitu, anaknya itu. Nah, jadi ketika pujian selalu ada, jadi kan ada tempatnya itu yang dikatakan itu Sion, itu tempatnya dia kan. Nah, jadi ketika dikatakan itu, jadi itu kan seolah tempat itu tahtanya Tuhan di sana kan. Kalau kita lihat dari Mazmur pasal 48 itu di sebelah utara katanya kan.
yang turunannya kita tahu ketika siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan yang bersih tangannya bla bla segala macam. Jadi ketika datang firman-Nya itu orang selalu berusaha ya. Jadi para orang-orang kudus dulu seperti Daud dan segala macam yang mendengarkan atau yang mengucapkan itu lalu dituliskan. Lalu mereka belajar dari perkataan-perkataan itu. Jadinya itu mereka untuk bisa masuk ke ruang atau ke gunung kudus Tuhan itu, mereka menjaga dirinya supaya bersih di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mengajarkan, tinggallah dalam kasih-Ku. Nah, saudara, ketika Tuhan mengasihi kita, maka Dia ingin mengharapkan kasih kita itu seperti Dia mengasihi kita. Memang betul kita tidak dapat mengasihi Dia di satu sisi. Maksudnya itu adalah begini, karena kita sudah jatuh, itu akan sangat sulit sekali. Kita punya yang lain selain Tuhan. Yang sudah beristri punya istri, yang sudah bersuami punya suami, yang masih muda mungkin belum menikah, pengen menikah juga, mengharapkan. Ada hal lain yang kita kasihi lebih daripada Tuhan. Kita punya keluarga, kita punya anak-anak, kita punya orang tua, kita punya teman. Dari situ saudara, kasih kita sudah terbagi. Jadi saudara, ketika Tuhan ingin mulai menyatakan cintanya kepada kita, yang Dia harapkan, jadi ketika Dia memberikan talenta, ya itu ukurannya. Jadi tidak ada hal lain yang Dia inginkan dari kita. Bukan pekerjaan kita, bukan pelayanan kita, bukan penyembahan kita. Jadi talenta itu sebetulnya, itu adalah ukuran kasih yang Dia berikan kepada kita. Dan itu mesti kita kembangkan. Sebetulnya inti yang mau kita kembangkan itu bukanlah talenta, karunia, pelayanan, atau jenis apa saja. Bukan. Dan juga bukan apa yang kita bisa lakukan untuk Dia. Nggak ada yang kita bisa lakukan untuk Dia. Makanya dikatakan, tinggallah di dalam Aku. Tinggallah dalam firman-Ku. Firman-Ku dalam kamu. Itu seolah-olah bolak-balik gitu dibuat. Barang siapa membuka pintu, mendengarkan ketokanku, aku akan masuk ke dalam dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Di ayat lain di dalam kitab Injil Yohanes dikatakan, kami akan bersama-sama dengan dia makan. Bapa juga akan ikut di sana. Nah, itulah yang dia rindukan. Jadi ini adalah pekerjaan yang sangat panjang sekali. Jadi di satu sisi saudara dia mengatakan kamu tidak bisa mengasihi aku. Memang itu betul. Itu firman-Nya kan. Lalu kita akan tanya, kenapa ya Tuhan kami tidak bisa mengasihi Engkau? Terbukti memang kan dalam perjalanan hidup kita ternyata kita nggak bisa mengasihi Tuhan. Karena kita menemukan diri kita. Jadi sebetulnya walaupun
eh, sebelum manusia berdosa, ya, sebelum manusia berdosa itu, jadi istilahnya mereka belum punya pengalaman, ya. Mereka belum mengenal siapa Allah itu, dan memang Tuhan buat seperti itu. Jadi kita kan tidak tahu berapa lama Allah sendirian sebelum menciptakan segala sesuatu. Sebelum ada dikenal orang tentang apa itu salah, apa itu benar, apa itu baik, apa itu jahat. Kan belum ada istilah baik, belum ada istilah jahat. Nah, tetapi saudara, itu semua ada di dalam diri Allah. Sebelum ada semua entah apa saja. Inti daripada dosa itu sebetulnya adalah mementingkan diri sendiri. Kita tidak bisa menerima orang yang bersalah karena kita tidak pernah menempatkan diri kita pada posisi mereka. Kita selalu memperhatikan diri kita pada posisi kita. Kalau kita coba menempatkan diri kita pada posisi mereka seperti itu, apa yang membuat mereka seperti itu? Didikan orang tua kah? Atau ada hal dari garis keturunan mereka yang membuat mereka seperti itu? Sehingga saudara, disitulah terjadi pemisahan-pemisahan. Jadi saudara, sejak munculnya dosa pertama itu saudara, sudah terjadi pemisahan. Dan Tuhan memang akhirnya memang dia berfirman. Gitu. Akan terjadi lagi perbedaan antara orang fasik dengan orang benar. Antara yang sungguh-sungguh mengasihi aku dengan yang tidak sungguh-sungguh mengasihi aku. Jadi akhirnya semua kita ini, saudara, semua ciptaan ini, kita manusia ini menjadi yang tertinggi di antara semua makhluk roh. Ya, karena kita adalah pusat pernyataannya gitu. Jadi kita ini adalah pusat peperangannya gitu. Jadi saudara, Allah sengaja membuat tandingannya. Tapi ingat sekali lagi, Tuhan berdaulat di atas semua. Nah, ketika Tuhan bilang kepada orang Yahudi gitu, iblislah yang jadi bapakmu. Engkau dari dulu suka melakukan keinginannya. Gitu. Jadi itu sebetulnya mewakili juga semua manusia. Gitu. Nah, jadi saudara, istilah anak gitu ya, Roh Kudus gitu, sebetulnya itu ada dalam dirinya juga. Ya, istilah itu semua sebetulnya adalah bagian-bagian yang dia atur gitu. Kenapa dikatakan Yesus itu di dalam dia berkenan diam seluruh kepenuhan Allah? Itu adalah akibat daripada firman-Nya yang mengatakan demikian. Jadi saudara, ketika dia berfirman, maka itu jadi. Jadi ketika Allah berfirman, engkau adalah anakku dan aku adalah bapakmu. Jadi tepat di situ saudara ada
sedikit terjadi degradasi, gitu. Terjadi penurunan gitu. Penurunan dalam arti jadi bapak itu lebih besar daripada anak. Tetapi dia sudah membuat satu pernyataan, mereka itu tidak terpisah satu dengan yang lain. Walaupun pada kenyataannya harus terpisah. Bapak lebih besar dari dia. Jadi itulah namanya ekonominya Allah. Dia membuat bagiannya berbeda. Tetapi dia berfirman mereka tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Nah, ini dia pengikatnya di situ. Sehingga ketika anak itu memanifestasikan dirinya menjadi manusia. Anak itu ya. Nah, jadi selama dia hidup, nah ketika diterima oleh tubuhnya Yesus. Jadi tubuhnya Yesus itu mewakili semua kita. Ini pasti berhasil. Karena apa? Karena memang dikehendakinya demikian. Jadi ini semuanya, segala sesuatu yang terjadi itu, semuanya itu ada di dalam dia gitu loh. Tetapi cerita itu menjadi menegangkan ceritanya. Karena semua harus memerankan yang diperankan masing-masing itu dengan serius gitu. Jadi iblis juga harus memerankan perannya itu harus sangat serius dengan pasukan-pasukannya. Nah, itu ada dalam hikmat Allah. Jadi ketika perkataan-perkataan seperti yang saudara dengarkan hari ini, saudara, sebetulnya kita sudah dekat sekali dengan yang namanya selesai sudah semua. Jadi ketika selesai semua sudah, jadi lama-kelamaan peran yang harus mereka perankan itu semua sudah selesai. Jadi akan kembali kepada ketiadaan. Jadi neraka, semua gambaran-gambaran yang lain itu akan kembali kepada ketiadaan. Dianggap tidak ada, karena dia pun sudah melakukan semua apa yang menjadi bagiannya. Jadi ketika dikatakan semua dosa segala makhluk sudah dibawa di atas kayu salib, itu kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat. Itu pasti terjadi. Jadi semua kita ini pun demikian. Jadi dia alfa dan omega. Tetapi saudara, perjalanannya ini semua, pada akhirnya semua akan kagum kepada Allah. Dan akhirnya menyatu kembali semua dengan dia. Jadi saudara, ibaratnya begini saudara. Ibaratnya semua yang tadi yang di dalam diri Allah itu, yang belum clear itu, yang belum jelas. Jadi begitu mulai ada pemberontakannya, setelah miliaran tahun pemberontakan Lucifer itu. Nah, jadi dari situ sudah terjadi, sudah ada janji pemulihan. Makanya dia sudah tetapkan sebetulnya yang ditentukan untuk menjadi serupa dan segambar dengan dia, dan yang tidak ditentukan. Makanya selalu kejadiannya begitu. Selalu berulang-ulang kejadiannya. Dalam garis keluarga juga demikian. Selalu demikian. Dalam perkumpulan selalu demikian. Nah, jadi saudara, kalau kita sudah sampai di posisi ini, saudara, sudah sampai di waktu ini, ketika saudara mendengarkan perkataan ini, maka di dalam saudara itu, perkataan itu akan bekerja. Apa yang saudara dengar hari ini?
itu akan bekerja. Dan kalau saudara masih ingin, misalnya kita itu manusia yang mendengarkan perkataan ini, masih ingin kayak menolak gitu ya, maka kita akan diizinkan masuk ke yang namanya pertama dunia orang mati, lalu ke jurang maut, setelah itu dilemparkan ke neraka. Tahu nggak kejadian ini semua? Ini punya tingkatan. Ya, jadi kita tidak menunggu nanti mati, dihakimi, masuk neraka. Tidak. Selama kita hidup dari sekarang. Jadi ketika kita mendengarkan perkataan sekarang, nah perkataan itulah yang membuat tidak mungkin kita lari daripada penghukuman. Jadi yang dihukum sebetulnya adalah pemberontakan, bukan kita. Termasuk yang di dalam diri si iblis itu sendiri. Makanya saudara kan kita dapat ayat firman Tuhan tentang bahwa iblis pun takut dan gemetar terhadap Tuhan. Dia takut dan dia sangat gemetar katanya. Tetapi kenapa kita lihat dia harus melakukan tugasnya? Dan dia harus melakukan tugasnya itu dengan serius. Jadi saudara, ketika Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk menginjak ular dan kalajengking, itu bukanlah kita pakai seperti cara manusia. Makanya dikatakan, kalau engkau membuat sesuatu untuk orang yang mengasihi engkau, apakah upahmu? Si jahat juga melakukan hal yang sama. Apakah bedamu? Nah, saudara, jadi saudara dalam hal ini, saudara, kuasa yang diberikan kepada kita telah disalah mengerti oleh kita selama ini. Dengan memakai itu, kuasa itu untuk melakukan dua peperangan. Ketika kita diberikan juga Injil untuk kita beritakan kepada segala makhluk, kita pakai itu untuk menghukum. Nah, masalahnya ada di situ. Ya. Jadi saudara, yang dihukum itu adalah pemberontakannya. Makanya dulu kita belajar itu ada roh sombong yang mengikat kepalanya Lucifer gitu. Sehingga dia tidak bisa keluar dari situ. Sebetulnya lebih tepatnya saudara, firman yang membuat dia demikian. Jadi saudara, setiap kita akhirnya akan kembali kepada nggak bisa tidak tunduk kepada perkataannya. Nggak bisa enggak. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, tujuannya adalah untuk kita mengenal kedalaman hati kita. Apakah kedalaman hati kita? Itulah Tuhan. Jadi saudara, kita itu seperti begini. Di tempat yang paling dalam di dalam hatinya Allah adalah saudara. Di tempat yang paling dalam di hati kita adalah Tuhan. Ingat, di tempat yang paling dalam di hati Allah adalah saudara. Tapi di tempat yang paling dalam hati kita adalah Tuhan. Itulah dikatakan
tinggallah dalam firmanku, firmanku dalam kamu. Jadi saudara, ada hubungan saling mengasihi di sini. Jadi saudara, ketika dikatakan manusia itu, kalau dikatakan gini, istri dikatakan yang paling mendambakan kasih. Kan itu kan pelajarannya kan? Engkau akan birahi terhadap suamimu. Tetapi Allah itu juga, walaupun dia disebut sebagai suami. Kenapa dia disebut sebagai suami? Karena dia sumber dari segala sesuatu. Dia sumbernya. Jadi istri ini kan diambil dari dia. Kan gitu ceritanya kan? Hawa itu kan diambil dari Adam. Jadi walaupun Hawa yang berdosa, tapi bukan Hawa yang dihitung berdosa. Tetapi Adam yang dihitung berdosa. Nah, sekalipun manusia yang berdosa, tapi dalam hitungannya Allah yang dianggap berdosa. Kan begitu kan kejadian, kenapa dia harus naik di atas kayu salib? Kan yang disalibkan itu kan bukan hanya manusianya. Allah itu sendiri ikut menanggung itu, saudara. Makanya itulah yang dilakukannya. Makanya diminta kepada suami-suami untuk mengasihi istrinya. Dia harus mati untuk istrinya. Nah, itu semuanya itu kita sekarang sedang dibawa semakin jelas ke situ. Makanya ada istilah juga anak sulung. Karena anak sulung itu yang lahir duluan gitu. Itu kegagahan, apa namanya itu? Ayatnya untuk Ruben itu, permulaan kegagahanku katanya. Ketika menjadi seorang ayah. Tetapi ternyata saudara, bahwa yang pertama akan menjadi terkemudian itu firman, saudara. Jadi kenapa ada beberapa kali peristiwa justru bukan yang pertama itu yang menjadi permulaan kegagahannya, yang harusnya itu permulaan kegagahannya, tetapi di dalam Alkitab ada banyak sekali ternyata itu tidak seperti itu. Makanya saudara, kenapa kita melihat bahwa kemegahan bait suci yang kemudian lebih megah daripada kemegahan bait suci yang pertama? Namun kita itu selalu melihat kemegahan bait suci yang pertama, kemegahan gereja mula-mula, kemegahan para orang kudus. Lalu ketika mujizat pertama, Tuhan buat apa? Air menjadi anggur. Bukan masalah air menjadi angkurnya itu permasalahannya, bukan. Bukan itu inti poinnya. Tetapi pada waktu akhir pesta itu dikatakan bahwa anggur yang terakhir itu dikatakan lebih enak. Engkau tetap menyediakan anggur yang wow. Jadi dia bisa menikmati gitu sampai selesai pesta. Berarti kan waktu anggur yang pertama itu, saudara, itu mereka bisa merasakan anggur gitu. Lalu habis anggur ceritanya kan.
Dia bisa bedakan gitu. Jadi ketika dia minum anggur yang terakhir itu, si pemimpin pesta itu. Jadi semua itu saudara, itu jadi semua tindakan Yesus pada waktu itu benar-benar adalah semua seperti firman. Jadi semua tindakannya itu tepat semua. Benar-benar Allah yang tidak kelihatan itu menjadi Allah yang kelihatan. Nah, itulah yang sedang dia kerjakan di akhir zaman ini. Jadi saudara, kita tidak boleh sedikit pun dialihkan perhatian kita kepada apa saja yang terjadi sekarang ini. Tahukah saudara, kenapa kita ini seolah-olah masih menantikan munculnya antikris dan segala macam? Tahu nggak? Itu karena kita terikat dengan yang namanya kitab Wahyu, saudara. Jadi ibaratnya begini, saudara. Ibaratnya Saddam Hussein sudah mati, tapi video tentang Saddam Hussein masih diputar-putar. Jadi menganggap Saddam Hussein itu masih hidup. Itulah yang terjadi dulu. Karena pada waktu itu, saudara, hanya Saddam Hussein lah yang bisa melawan segala kekuatan luar yang hendak menguasai mereka. Karena apa? Karena mereka kan istilahnya dikuasai oleh agama mereka. Itulah yang sedang terjadi, saudara. Jadi semuanya itu dikuasai oleh itu, saudara. Sementara, saudara, Allah itu adalah Allah yang hidup. Jadi, saudara, kalau kita tidak segera beralih atau kita langsung melompat kepada yang sudah diselesaikan oleh Tuhan, maka peristiwa yang ada di dalam kitab Wahyu tidak akan pernah berhenti. Jadi selalu terjadi pergolakan antara yang baik dengan yang jahat. Jadi kalau kita ikut bergolak, berarti kita sedang tinggal di bumi. Kita nggak tinggal di dalam Tuhan. Saudara, ketika dikatakan pikirkan perkara yang di atas itu mana sih? Kalau memang benar bumi ini bulat gitu kan? Bisa-bisa kan yang di atas akan ditunjukkan misalnya kalau bulat gitu kan. Mana atasnya gitu. Kalau kita lihat alam semesta mana atasnya kan tidak jelas. Jadi atas itu maksudnya adalah sumber kita. Dan sorga itu tidak ada di mana-mana. Dan neraka itu juga tidak ada di mana-mana. Makanya Tuhan bilang, ke tempat kemana aku pergi, kamu tidak bisa pergi. Jadi saudara, sekarang ini akan makin jelas, saudara. Dijelaskan oleh Tuhan sendiri kepada kita. Mengenai dirinya. Jadi, saudara jangan kaget gitu. Kalau saudara mendengarkan hal-hal yang baru gitu daripada Tuhan. Karena semua segala penyesatan itu akan dibakar habis di api yang menyala-nyala. Segala penyesatan ini.
Jadi segala penyesatan dalam hati kita pun akan dibakar. Kapan dibakar? Kapan? Ketika engkau datang kepada Dia. Ketika kita mulai melepaskan semua hal-hal lain yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita sudah mulai lepaskan, memang saudara, kita tidak bisa lepas sendiri. Kecuali kita tinggal dalam firman. Jadi itu seperti dibolak-balik, saudara. Jadi kita akan benar-benar mengalami yang namanya bagaimana segala barang-barang yang lain itu dibakar oleh Tuhan. Tapi tentu dengan kesadaran kita. Tidak dengan paksaan. Saudara, gak mungkin kita, karena kita mencintai seseorang, kita paksakan, kita kasih dia berbagai macam barang-barang yang indah. Gitu. Lalu pokoknya, aku mencintai kamu ya, berarti kamu harus mencintai aku juga. Itu cinta apa namanya? Itu bukan cinta kan? Sama dengan Tuhan seperti itu. Walaupun dia sudah beli kita, sudah mati di atas kayu salib, tetap dia mengharapkan cinta kita yang tulus. Jadi saudara, waktu yang kita lalui, memang saudara, tidak mungkin kita itu, bagi Tuhan, tidak mungkin kita terlepas dari Dia. Wong Dia aja nggak bisa lepas dari kita, apalagi kita. Wong kita coba dengan jalan kita sendiri, mana bisa? Itulah siksaan yang dialami oleh iblis ketika dia terpisah dari Allah. Wow, itu saudara, dia itu kacau balau, saudara. Karena dia pikir, saudara, dia sudah merasa punya sesuatu. Kan dia bisa buat apa saja kan gitu. Dia punya kuasa gitu. Dia punya anak buah. Jadi dia ingin bikin kerajaan yang lain gitu. Dia pikir bisa. Karena sudah banyak yang muji-muji dia gitu. Justru itulah yang menjadi jerat bagi dia. Nah, coba saudara perhatikan sekarang. Saudara. Sekarang itu saudara, orang-orang yang mengumpulkan kekayaannya. Perhatikan. Sekarang mereka was-was. Saudara, tadinya karena mereka tidak mau dipajak daripada kekayaan mereka, mereka simpan uangnya di luar negeri. Sekarang, ketika pemerintahan yang baru sebelumnya, saudara masih diizinkan. Sekarang tahu nggak? Itu semua itu tahu jadinya. Yang tadinya negara-negara yang tadinya itu masih bisa menahan kekayaan mereka, sekarang nggak bisa lagi. Apalagi sekarang, saudara, dengan nanti satu one new order itu ya, nggak bisa lagi. Dan semakin jelas. Ketika presiden kita dipilih menjadi presiden G20, tahukah saudara? Itu benar-benar, saudara, untuk dipakai nanti untuk mewujudkan ini, saudara. Tetapi ingat, saudara bukan penduduk dunia ini. Kalau saudara penduduk dunia, maka takluklah kepada pemerintah dunia ini. Tapi kalau saudara tinggal dalam firman bahwa engkau bukan penduduk dunia ini, maka engkau tidak perlu tunduk kepada dunia ini. Ya, itulah namanya kita itu tinggal dalam kasih-Nya Tuhan. Kalau saudara memiliki ketakutan sedikit pun,
dengan pemerintahan dunia ini. Maka saudara sudah jadi milik dunia ini. Saudara akan dicecar habis terus. Sekarang tinggal, saudara ada di mana sekarang? Itu hanya di masalah apa yang saudara pegang. Tetapi tidak cukup sampai di situ, saudara. Yang dia minta dari kita. Supaya kita aman, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Jadi saudara, sampai benar-benar kita sadar. Tetapi itu menghadapi ujian karena saudara terbukti setiap hari. Dan kalau dibuktikan, saudara nggak boleh tinggal diam. Makanya kan setiap kali kan saya bicara kepada saudara mengenai apa? Coba bagaimana saudara mempersiapkan waktu tiap pagi ini. Saudara memang masih bekerja. Kan saudara perlu bertanya, yang jadi bos saudara siapa? Kalau saudara membuat orang dunia ini jadi bos saudara, nah saudara jadi milik dunia ini. Saudara akan takut dengan semua peraturan yang dia buat. Tetapi kalau saudara menjadikan Tuhan menjadi sumber saudara. Sumber apa saja? Sumber keuangan saudara, sumber kesehatan saudara, sumber kekuatan saudara, sumber sukacita saudara, maka engkau tidak perlu tunduk kepada dunia ini. Dunia ini yang harus tunduk kepada saudara. Penguasa dunia ini datang kepadaku, tetapi dia sedikit pun tidak berkuasa atasku. Jadi bukan masalah kita berkorban untuk dia, bukan. Apapun yang kita korbankan, mau kita disalibkan terbalik-balik, gitu, tak ada gunanya. Bahkan itu menjadi kita seperti menghina Tuhan. Karena kita menganggap kita bisa mati untuk dia. Itu penghinaan, saudara. Tetapi kalau memang dalam bayangan kita bahwa ketika kita diizinkan mengalami itu, kita nggak bergeming sedikit pun. Karena kita tahu Tuhan, bukan kita. Maka itu menjadi satu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ketika kita terbakar. Gak ada sedikit pun tersisa untuk kita. Itulah yang diharapkan dia. Jadi saudara, firman-Nya ini saudara, perkataan-perkataannya ini saudara, itu benar-benar memisahkan kita dari dunia ini. Jadi kalau kemarin kita lewat dari ketegangan itu. Sekarang sudah. Ayo kembali kepadaku, kata Tuhan. Sekarang izinkan kasihku itu berkembang biak di dalam engkau. Atau apa istilahnya? Kalau misalnya, talenta itu kan. Talenta kita. Itu makin berkembang di dalam kita. Tetapi sekarang saudara, talenta itu adalah kasih yang dia sudah berikan kepada kita. Dirinya sudah dia berikan kepada kita. Dia mau. Kita tidak menguburnya. Aku nggak tahu mengasihi engkau gimana lah. Saudara, ketika dia mengatakan, engkau tidak bisa mengasihi aku.
Akulah yang mengasihi engkau terlebih dahulu. Bukan membuat kita jadi pasif. Memang betul, kamu gak bisa mengasihi aku. Engkau lihat dirimu. Lihat nih setiap hari. Justru ketika kita ingin dengan sekuat tenaga mengasihi Tuhan, tetap di baliknya masih kita melihat unsur diri kita. Nah, disitulah terjadi dialog dari hati kita yang paling dalam. Sampai apa, saudara? Diri kita manusia ini benar-benar juga bisa mengasihi dia. Disitulah yang dia lihat. Kasihnya itu berbuah. Bukan hanya berdaun lebat, tapi berbuah. Dan buahnya manis. Buahnya itu apa, saudara? Itulah buah-buah itu, saudara. Inti semuanya adalah kasih kita kepada Tuhan. Tapi ingat, kasih yang dia berikan kepada kita. Jadi saudara, dengan semua yang terjadi, dengan dipanaskan semuanya, sekarang hati kita ada di mana? Kalau saudara mau dari sekarang itu memasuki langit baru dan bumi baru, maka terjadilah seperti yang engkau imani. Tetapi kalau saudara masih menunggu nanti akan muncul ini, akan muncul itu, saudara sudah ada di dalam hukuman. Saudara, orang yang mengasihi seseorang ketika pertama kali jatuh cinta, maka yang dipikirkan orang itu adalah orang yang dia cintai, tak ada yang lain. Itu makanya dikatakan makan ingat kamu gitu kan. Gosok gigi ingat kamu gitu. Itu kan beneran ya. Ya kecuali kalau yang dulu ya. Siti Nurbaya ya, zaman Siti Nurbaya. Tapi ternyata saudara, yang seperti itu juga cintanya lebih bertahan ya. Yang dijodohkan orang tua gitu. Bertahan tuh. Walaupun mereka nggak mengenal misalnya istilah kayak zaman sekarang gitu kan. Honeymoon segala macam gitu kan. Mereka lebih bertahan tuh. Tapi saudara, sekarang saudara, apakah Tuhan ada di hati kita sepanjang waktu? Saudara yang akan menjawab lewat pengalaman saudara setiap hari. Saudara, apa yang kita lakukan setiap pagi ini, saudara? Saudara akan mengetahui ya, waktu saudara bangun. Kita kan semua kan sama-sama menyatakan cinta kita kepada Tuhan ini sekarang. Kalau saya, karena memang saya istilahnya lah ya, dipilih ya. Kan semua kita sama nih. Kan untuk menjadi terbesar kan harus menjadi terendah dari semuanya kan. Kalau saya ya mau gimana lagi. Saya sudah terikat, nggak bisa lagi seperti saudara. Misalnya masih bisa kerja gitu ya. Masih bisa kalau misalnya ini masih bisa cari kerjaan lain, mau gimana masih bisa. Sementara saya ya sudah yang saya pikirkan adalah setiap hari gimana caranya ya. Tuhan, katanya aku harus melupakan setiap hari. Kan agak sulit bagi saya ya untuk setiap hari. Gimana caranya? Kalau bisa melewati hari demi hari, itu luar biasa. Tapi kan semua dalam pengaturan dia. Dengan berbagai macam cara. Kadang dia melalui mimpi, kadang dia melalui peristiwa.
berbagai macam gitu. Kemarin saya ingat gak waktu-waktu yang lalu kita menyanyikan lagu-lagu yang mungkin membuat syak gitu kan. Di sini, di batas kota ini. Dulu saudara, itu benar-benar saya, waduh nggak tahu lagi. Tapi itu kan yang membuat yang lain. Wah ini nggak kudus nih, udah gawat ini, udah sesat. Apalagi saya suruh anak-anak nyanyi Ikatan Cinta di ibadah raya gitu. Mereka paduan suara, coba saudara bayangin. Wah udah gawat nih lagu Ikatan Cinta. Anak-anak senang aja saudara. Karena mereka belum seperti kita saudara. Mungkin mereka lebih mengikuti irama kata-kata yang seperti itu. Nggak tahu apa yang membuat mereka senang menyanyikan itu kan. Apakah mereka pikir dosa? Enggak. Kita yang pikir dosa. Orang-orang dewasa yang pikir itu dosa. Kalau mereka gantikan itu untuk Tuhan. Kenapa tidak? Adakah sesuatu yang dosa di hadapan Tuhan? Kan mereka arahkan. Nggak ada yang lain hati mereka. Dan kalaupun itu ditujukan kepada manusia, bukankah manusia itu objek kasihnya juga? Bukankah ketika seseorang mengasihi istrinya, mengasihi suaminya dengan hati yang tulus, bukankah itu tujuan Tuhan juga? Ya. Itu tujuan Tuhan. Supaya kita saling mengasihi. Tetapi dengan kasih yang benar ya. Dia bilang gitu. Akulah kasih yang benar. Makanya kita harus mengutamakan dia katanya. Bukan egois, bukan. Supaya kita boleh menikmati kasih yang sesungguhnya. Kalau kamu membiarkan anak-anakmu, kamu mengasihi dia terus, sementara dia itu berbuat jahat, kamu tidak disiplin dia, apakah kamu mengasihi dia? Kamu sedang membuat dia menuju kepada kebinasaan. Makanya kitab Amsal bilang, pakai rotan. Kalau saudara biarkan dia main game terus misalnya. Kalau saudara biarkan dia, sudahlah dia nikmati. Mana bisa. Nah, jadi saudara, dia akan ajari kita yang sesungguhnya. Kalau kita dihajar oleh Tuhan, Tuhan sendiri menghajar kita. Apakah ketika kita melihat kejahatan kita tidak menghajarnya? Tapi bagaimana cara menghajar? Disitulah kita dikatakan, engkau mesti tinggal dalam kasih. Makanya saudara, kalau dikatakan marahmu itu nggak boleh sampai matahari tenggelam. Gitu. Kalau boleh, kalau sampai matahari tenggelam, nah kamu akan menuai akibatnya. Sakit penyakit. Sakit hati juga demikian. Jangan simpan. Mati karena sakit hati. Itu wah, banyak penyakit-penyakit yang muncul. Oleh karena apa? Oleh karena kita tidak mengampuni. Lepas saja semua. Ya. Jadi saudara, di sini kita melihat tinggallah dalam kasihku. Saudara, ketika dalam beberapa keadaannya, kita mulai coba cek ketika kita menyanyikan lagu kasih kepada Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan tiap pagi, misalnya kita berdoa. Coba cek, temukanlah apakah kita benar-benar mengasihi Dia. Itulah yang saya tanyakan tiap hari kepada Tuhan. Dan ternyata, kalau kita tanya kita,
Selalu kita akan lihat, aku nggak tahu gimana caranya mengasihi Engkau Tuhan. Kalau kita lihat diri kita nggak bisa. Tapi kalau kita lihat Tuhan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Biarlah kiranya apa yang ada di dalam hatimu, aku boleh mengenalnya, dan aku boleh merasakannya, dan aku boleh menyatakannya kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi aku. Makanya aku bisa mengasihi Engkau. Saudara, perkataan-perkataan yang kita ucapkan, itu seperti bergema kembali ke dalam hati kita, saudara. Karena apa yang kita ucapkan itu firman. Nah, disitulah kita makin lama, makin menemukan kedalaman hati Allah. Dan tepat yang sama, Allah juga menemukan kedalaman hati kita. Disitulah terjadi satu persekutuan. Dan tahukah saudara, bila terjadi satu saja dari manusia, itu sangat memuaskan dia. Tahukah saudara, Tuhan mengatakan, belum ada orang yang mengenalku. Itu firman, saudara. Supaya apa, saudara? Dia tinggalkan itu untuk kita. Bukan berarti jadi kita ini lebih daripada orang sebelum kita, bukan. Tetapi karena kita ada di penghujung, di puncak daripada pekerjaannya yang selesai. Jadi tepat ketika ada orang, ketika dikatakan begini, ketika sudah selesai gitu ya. Ini kan dia yang lihat semua. Maka generasi berikutnya, yang lahir berikutnya, kalau masih ada generasi berikutnya, maka setiap generasi pasti mengasihi. Saudara, kalau bapak-bapak tidak kembali kepada anak-anaknya, maka Tuhan akan memukul bumi, katanya. Terjadi terus begitu. Tahukah saudara, kenapa dikatakan kita akan hidup selama-lamanya? Kita ini secara hidup terjadi peremajaan di dalam kita. Saya kita nggak tahu siapakah itu. Tapi kita terikat satu dengan yang lain. Siapapun mungkin, entah kita istilahnya lah nggak hidup pun nanti istilahnya secara tubuh ini. Tapi siapapun yang melanjutkan generasi berikutnya, kita tidak pernah kehilangan upah kita. Hidup kita ada dalam generasi berikutnya. Tetapi firman Tuhan katakan memang harus terjadi karena ini firman Tuhan. Yang hidup akan hidup selama-lamanya. Maka saudara, kalau saya ceritakan kemarin kenapa orang tua mencapai umur sekian tapi sudah linglung misalnya gitu. Kita tidak begitu, saudara. Kalau engkau menikmati hidupnya setiap hari, maka engkau akan diremajakan terus. Rejuvenated. Diremajakan. Pikiranmu diremajakan. Semangatmu diremajakan. Imanmu diremajakan. Kasihmu, sukacitamu. Ketika kita menyatu dengan Allah. Saudara lihat sendiri. Semangatmu, apimu, itu tumbuh naik terus. Naik terus, tidak pernah turun. Engkau tidak akan pernah ingat-ingat lagi masa yang lalu. Keberanianmu mempercayai Tuhan itu makin lama makin kuat. Kalau Yosua dan kalau Kaleb bilang, dulu aku 40 tahun, sekarang aku sudah 80. Tapi kekuatanku sama dengan ketika umur 40. Memang bukan dia yang menaklukkan apa yang menjadi bagiannya. Keturunan menantunya. Tetapi saudara, yang kasih semangat itu adalah Kaleb. Saudara, nantinya saudara, generasi berikut kita di bawah kita akan melihat kekuatan yang kita miliki, iman yang kita miliki, pasti dimiliki generasi berikut kita. Kalau saudara punya iman hari ini luar biasa, iman yang dimiliki oleh keturunan saudara lebih besar dari saudara.
Saudara lihat itu terus setiap hari. Makanya saudara, kita punya semangat untuk hidup. Karena hidupnya itu terus melimpah-limpah, melimpah-limpah, melimpah-limpah. Bahkan airnya kita itu nanti, mata air dalam saudara semua, itu akan membuat itu seperti air bah. Tapi air bah kali ini adalah air bah kasihnya Tuhan. Segala kejahatan dilenyapkan. Disitulah puncaknya kita mencapai kepada yang namanya Sion, Allah tampil bersinar. Baik, mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Engkau mengajari kami. Engkau memimpin kami. Engkau menuntun kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih pagi hari ini. Ini hidup kami. Haleluya. Tuhan, biarlah kami boleh menyatakan kasih kami melalui apa yang kami kerjakan hari ini. Mata kami tertuju kepadamu. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan. Kekal selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, saudara, puji Tuhan, saudara.